Tuhan tidak hanya hadir dalam kerumunan orang banyak, tetapi Tuhan juga hadir dalam kesunyian dan kesendirian. Selamat datang di Log Media Visual bersama saya sebagai host Hans Giovanni. Kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Zainal Abidin. Beliau adalah seorang guru besar bidang filsafat dan pemikiran Islam, pernah menjadi Ketua Stein dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu. Sekarang menjabat sebagai Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu. Selamat sore Prof. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Salam sejahtera buat semua pendengar. Siap, terima kasih Prof. Shalom. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, berdiskusi, kita sedikit perkenalan dulu dengan Prof. Zainal. Saya panggil Prof. Zainal ya. Ya. Jadi sekarang kesibukan sehari-hari apa Prof di tengah pandemi ini? Ya, saya kira selain mengajar tentu di S1, di S2 dan S3 secara virtual karena kondisi pandemi COVID-19. Di samping itu juga saya sehari-hari tentu selaku mubalik, pendakwah, juga aktivitas seminar, diskusi, dan beberapa pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, bicara tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini. Disitulah kita berdiskusi dengan kawan-kawan. Dan itulah kesibukan yang juga cukup memberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Tentu sebagai seorang mubalik dan juga sebagai seorang pengajar, ada banyak penyesuaian yang Prof lakukan sepanjang kurang lebih 10-11 bulan ini. Betul. Ya, bagaimana menyesuaikan diri di tengah itu semua, Prof? Saya kira memang dengan pandemi COVID-19 ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perlu penyesuaian di antara kita semua karena memang COVID-19 ini melakukan perubahan yang luar biasa, bukan hanya di tingkat lokal, regional, bahkan di internasional terjadi perubahan-perubahan. Betul. Pengurangan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain sebagainya. Oleh itu saya kira, saya secara pribadi memang di satu sisi ada dampak positif dari pandemi ini. Tentu lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak waktu kita di rumah. Tentu dari sisi ibadah, tentu ibadah kita itu walaupun dilakukan di rumah, saya melihat mungkin sama dengan kawan-kawan. Artinya tidak lagi mengharapkan pandangan dari orang lain. Tentu ibadah kita di rumah, semua kita lakukan serba di rumah, itu artinya keikhlasan kita semakin baik dibanding kalau biasanya mungkin saja secara manusia ketika kita pergi ke tempat ibadah ada yang lihat dan lain sebagainya. Tetapi ketika pandemi ini tentu apa yang kita lakukan itu hanya kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira ini kebiasaan yang tentu berubah. Di satu sisi juga saya melihat kalau kita bicara soal kerukunan, kita bicara soal bagaimana membangun toleransi, ternyata pandemi COVID juga mengajarkan kepada kita bahwa hampir semua umat beragama di dalam ibadahnya dan doanya meminta kepada Tuhan agar supaya pandemi 19 ini cepat diangkat. Saya kira doa kita semua sama. Ada persamaan kita di dalam kehidupan beragama ini. Saya kira ada memang dampak positifnya, tentu juga ada dampak negatif dari. Oleh itu tentu saya juga menghimbau kepada kita semua umat beragama, mari melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Tentu anjuran pemerintah 3M, 4M itu saya kira perlu kita patuhi dan kita taati di dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan ada satu yang saya bilang kesamaan yang memang sejak dulu ada
Dan hari ini juga kita akan buktikan bahwa ketika orang berdoa di tempat ibadahnya, di gereja, di masjid, di pura, jawaban terhadap doa itu sebenarnya sama semuanya, yaitu amin. Walaupun dalam bentuk ucapan yang mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Ada yang amin, ada yang amen, tetapi semua doa yang dibaca itu permohonannya, permintaannya diminta dengan kata diakhiri amin. dengan amin. Amin. Itu saya kira Luar biasa. Mari kita mengedepankan persamaan. Ya. Jangan mengedepankan perbedaan. Saya kira itu. Nah, yang menarik juga Prof, tentu kan sebagai seorang mubalik pasti selama ini ada cukup sering bertatap muka, bertemu dengan jamaah, mungkin dalam jamaah dengan jumlah besar. Tapi kan tentu sekarang ya mungkin ketika sholat Jumat pasti ada physical distancing, ada jaga jarak. Jadi mungkin tidak sebanyak itu jamaah yang ditemui lagi. Nah, apakah ada perbedaan suasana, dan apakah itu punya pengaruh menurut Prof, atau sebenarnya pengaruhnya tidak sebesar itu? Iya, kalau dari sisi mubaliknya, dari sisi pendakwanya tentu semakin banyak orang yang mendengar dan menyaksikan apa yang kita sampaikan, biasanya semangat di dalam menyampaikan pesan-pesan agama itu lebih bergairah dibanding kalau jumlahnya sedikit kan gitu. Tetapi memang kita perlu penyesuaian di masa pandemi seperti ini, dan kita tidak boleh mengajak umat kita untuk berbondong-bondong datang ke tempat gereja, ke masjid atau ke pura, kan itu juga tidak semua tempat ibadah itu bisa melakukan protokol COVID dengan baik. Social distancingnya, kemudian memakai masker, tentu ini terus kita himbau kepada umat beragama untuk taat terhadap protokol kesehatan. Saya kira memang ada perbedaannya ketika umat banyak dengan ketika umat, tetapi itulah penyesuaian yang harus kita hadapi. Secara hakikat, secara substansi memang ada perbedaan di dalam pelaksanaan ajaran ibadah itu sendiri. Tetapi secara substansial sebenarnya justru kita merasa lebih dekat. Karena apa? Karena kita beribadah itu, saya menyebut biasanya Tuhan hadir. Tuhan tidak hanya hadir dalam kerumunan orang banyak, tetapi Tuhan juga hadir dalam kesunyian dan kesendirian. Artinya, jadi, bisa saja ketika kita beribadah dalam pandemi ini dengan kesendirian dan kesunyian, boleh jadi kekhusyuan kita beribadah, kesuhan kita kepada Tuhan itu semakin lebih meningkat dibanding ketika kita berkerumun di hadapan orang banyak.